Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Marfatul Hakim dengan NIM 013 dan rekan saya Muhammad Supir Mianuddin NIM 034. Dan saya Holil Rahman dengan NIM 019. Untuk yang pertama, saya isi untuk masalah latar belakang internet dan pengenalan internet secara luas. Sini saya sebagai Holil Rahman dengan NIM 019. Internet saat ini telah berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah teknologi yang mampu menciptakan dunia baru dalam realita kehidupan manusia. Tapi dengan kemampuan internet, manusia menciptakan ruang-ruang maya yang amat cepat dalam kehidupan nyata. Maka seseorang ketika berselancar di internet, mereka bukan lagi sedang memakai internet sebagai teknologi, tapi memakai internet seperti bagian dari kehidupannya. Di tengah nasib maraknya keberadaan media-media konvensional seperti televisi, koran, maupun radio, tapi media-media sosial yang berhubungan dengan internet tetap menjadi prioritas masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia. Masyarakat berada di tengah arus perubahan yang deras dengan keberadaan media sosial. Media sosial memberikan kemudahan pada penggunanya. Media sosial dapat mempermudah manusia berinteraksi dengan jarak sedemikian rupa, sedemikian jauh, tapi dapat dijangkau dengan hanya memegang satu gadget di tangan kita masing-masing. Media sosial memberikan kemudahan pada pengguna untuk interaksi jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu dengan satu perangkat mobile dan halaman website internet melalui jaringan sosial. Cara tersebut telah menjadi standar dalam komunikasi digital. Kemunculan teknologi internet turut pula mempengaruhi perkembangan pengguna media sosial di masyarakat. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menjadi begitu penting di kehidupan sosial, tidak hanya sebagai media bersosialisasi. Sebagai contoh, media sosial bisa menjadi media promosi wisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pembangunan perekonomian Indonesia yang semakin menunjukkan peran yang signifikan. Bukan hanya dalam sektor pariwisata, sektor perdagangan pun juga sangat dibutuhkan internet, seperti pemasaran dan lain sebagainya. Maka untuk perlu meningkatkan promosi atau pemasaran ke dunia internasional, sekarang banyak orang-orang menggunakan manfaat internet atau media sosial sebagai alat bantu promosinya. Keunggulan dari media sosial adalah tingkat interaksi yang tinggi antar pengguna yang saling memiliki koneksi, yang tidak mengenal batas, jarak maupun waktu. Kemampuan media sosial yang sedemikian ini dilihat oleh kapitalisme sebagai peluang dan dalam menciptakan kebutuhan di masyarakat. Contoh mudah, bila dahulu telepon genggam memiliki fungsi hanya untuk menelpon dan mengirim pesan, kini telepon genggam menawarkan berbagai fungsi atau banyak fitur seperti kamera, Al-Quran untuk mengaji, alat-alat transfer, televisi, maupun bisa dapat membaca berita maupun melihat video-video dari orang lain. Kapitalisme menciptakan media sosial dan mengubah pola masyarakat terhadap pengguna telepon genggamnya. Yang dimaksud di sini adalah media sosial Instagram dan sejenisnya seperti Telegram, juga Twitter dan sebagainya. Media sosial ini diciptakan sehingga para pemilik smartphone akan merasa bahwa kamera yang terpasang di gadgetnya tidak sia-sia.
sistem sosial di dalam waktu media sosial Instagram dengan menjadi pengikut, follower, dan mengikuti akun pengguna lainnya. Dengan demikian, komunikasi antar sesama pengguna Instagram sangat terjalin dengan rekat. Mereka dapat melihat foto, video, bahkan siapa saja anak ini berteman. Kita ambil saja contoh Instagram. Dalam aplikasi ini kita dapat memaksimalkan fitur-fitur efek kamera. Terus foto-foto yang diunggah kita dapat melihatnya dengan bebas. Pengguna hanya tinggal melakukan pemotretan, melakukan koneksi dengan internet, lalu dapat menguploadnya ke dalam server Instagram, dan semua teman-teman kita dapat melihat foto kita dengan begitu saja. Setiap orang dapat berkomunikasi dengan foto. Ini adalah bentuk komunikasi yang baru, yang dimana komunikasi tidak lagi berupa verbal, tapi juga bisa berupa gambar maupun video. Dalam media sosial Instagram tersebut, kita dapat mengeksplor banyak hal, di mana pengguna dapat melihat foto maupun video yang disukai banyak orang. Sampai pada saat ini, sesama pengguna sering untuk menyukai sebuah foto, memberikan komentar dan terhadap foto-foto tersebut dari para pengguna yang secara berkelanjutan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Hubungan para pengguna pun jadi lebih erat lagi, terlebih bila mereka tahu bahwa mereka berada di satu lokasi yang sama. Hal ini yang pada awalnya menjadi permulaan dari komunitas-komunitas pengguna Instagram yang lebih dikenal sebagai Instagramer. Dengan adanya Instagramer, semangat mendapatkan sebuah tanggapan dari pengguna lainnya menjadi hal yang penting ketika mengunggah foto. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Mas Sufi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya yang mempresentasikan. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan yang dicapai dalam presentasi ini untuk mengetahui atau memahami tentang perkembangan dan kemajuan internet, dan diharapkan kita bisa lebih memahami teknologi informasi, karena bangsa yang maju adalah bangsa yang menguasai teknologi dan informasi. Dengan memahami internet, maka akan memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari pengertiannya, apa itu internet? Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara yang satu dengan yang lain. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telepon, serat optik atau fiber optik. Ada kabel koaksial atau koaksial kabel, satelit atau dengan koneksi wireless. Ketika kita log on, dalam hal ini terhubung dengan internet, kita diberikan hak akses ke komputer-komputer lain di seluruh dunia yang terhubung juga dengan internet. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, saat ini internet dapat dihubungi dengan koneksi wireless dari handheld PC atau dari sebuah komputer atau notebook. Setelah terhubung dengan internet, kita dapat melakukan beberapa hal, misalnya mengirim dan menerima email, chatting dengan media teks atau suara, kemudian bisa berselancar atau surfing di World Wide Web atau hal-hal lain dengan suatu firmware aplikasi tertentu. Secara sederhana, cara kerja internet sama seperti sistem pos atau sistem pengantar parsel, kecuali internet bekerja dengan sangat cepat.
Misalnya bila sekarang ini kita di Surabaya dan akan berkirim email ke Amerika, setelah kita tekan tombol kirim atau send, selanjutnya email kita tadi akan menuju ke mail server, dan mail server ini biasanya bukanlah komputer yang sedang kita pakai saat ini, tetapi bagian di layanan yang ada di internet, sehingga kita bisa saja keluar di internet setelah menekan tombol kirim tanpa mengganggu proses pengiriman email tersebut. Kemudian mail server kita tersebut akan mencoba mengontak mail server di Amerika melewati rute Jakarta, Singapura, Jepang, Amerika, atau bila rute tersebut sibuk dapat menggunakan rute Australia, Amerika. Paket data dalam internet memiliki ukuran terlalu tertentu sehingga bila email kita tadi cukup besar, bisa saja di bagian dalam beberapa paket dan masing-masing paket dapat dikirim dengan rute yang berbeda. Setelah sampai di Amerika, mail server di sana akan membangun kembali email kita tersebut menjadi satu bagian utuh yang siap disajikan. Bila satelit yang digunakan dalam rute tersebut sibuk, maka mail server kita akan mencoba untuk mengirim kembali setelah beberapa saat sampai benar-benar terkirim. Bila sampai maksimum sampai 4 hari atau lebih, tergantung setting mail server kita. Nah, email itu belum bisa terkirim, maka akan dikirimkan email pemberitahuan bahwa email kita tidak sampai. Kemudian ada sejarah internet. Pada 1958, sebagai buntut dari kekalahan Amerika Serikat dalam meluncurkan wahana luar angkasa, dibentuklah sebuah badan di dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Advanced Research Project Agency yang bertujuan agar Amerika Serikat mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut. Salah satu sasarannya adalah teknologi komputer. Kemudian ada fakta kemajuan internet. Internet Indonesia lebih memilih menggunakan media sosial sebagai media komunikasi dibandingkan media lainnya. Kemudian oleh pengguna internet Indonesia setiap 1 detik, fakta kelima dari laporan perkembangan teknologi Indonesia yang dilakukan oleh agensi survei internasional adalah cukup tingginya minat pengguna internet terhadap konten video di dunia maya, dan 51% dari seluruh pengguna internet Indonesia streaming atau download video online per bulannya. Hasil ini bukanlah suatu yang mengejutkan apabila dilihat dari hit konten video lokal Indonesia di YouTube. Dan ada beberapa orang yang menyebut Anda narsis, well don't worry about that, karena fakta dari laporan perkembangan teknologi Indonesia menyatakan Anda bukanlah salah satunya. Survei menyebutkan bahwa hampir semua 90% pengguna internet Indonesia memanfaatkan layanan situs sharing foto. Fungsi blog saat ini telah berkembang menjadi banyak fungsi. Blog dulunya hanya dimiliki oleh orang yang suka menulis dan ingin mempublish artikel hasil tulisannya untuk orang lain. Tetapi sekarang foto dan video bisa menjadi konten utama suatu blog, juga berkembang menjadi semacam media sosial di mana para blogger saling berkumpul. Sarana pendapatan dengan banyaknya pengikut atau pengiklan yang bersedia untuk memasang iklannya di blog pengunjung tinggi. Beberapa menggunakannya menjadi semacam diri online sehingga menjadi portofolio online. Perkembangan blog ini pun telah menyentuh tanah air, di mana fakta ketujuh dari perkembangan teknologi di Indonesia menyatakan bahwa terdapat lebih dari 5 juta blog milik pengguna internet di negara kita.
Fakta ke-8 yang bisa diambil dari survei perkembangan teknologi di Indonesia ini adalah remaja adalah pengguna internet terbanyak. Situs yang paling sering mereka kunjungi adalah media sosial. Mereka menyukai media sosial ini sebagai sarana komunikasi dibandingkan media lainnya. Dan mereka lebih suka mengunjunginya melalui ponsel. Mungkin Anda semua telah mengetahui ya bahwa Indonesia telah lama menduduki posisi kedua sebagai pengguna media sosial terbesar di dunia. Dan sebuah Global Web Index survei yang diadakan baru-baru ini menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia bersama dengan Filipina adalah the most social people on earth. Sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya Abdillah. Untuk Abdillah dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, yaitu manfaat internet. Manfaat internet sebagai salah satu media terbesar di dunia bisa juga digunakan sebagai pendorong majunya pendidikan di Indonesia khususnya. Teknologi internet hadir sebagai media atau sarana yang multifungsi. Komunikasi melalui internet dapat dilakukan secara interpersonal, misalnya melalui email atau dengan chatting, atau secara massal yang dikenal one-to-many communication, misalnya mailing list. Dengan adanya aplikasi telekonferensi, internet juga dapat hadir secara real time audio visual seperti pada metode konvensional. Maka internet sebagai metode pendidikan mampu menghadapkan karakteristik yang khas, yaitu sebagai media interpersonal dan massa, bersifat interaktif, memungkinkan komunikasi secara sinkron, asinkron. Dan ada pula dampak dari internet, yaitu ada dua, dampak positif sama dampak negatif. Dampak positif internet ialah sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Yang kedua, media pertukaran data. Media pertukaran data dengan menggunakan email, new group, FTP, dan World Wide Web, jaringan situs-situs web. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Kemudian yang ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Dan ada yang pula yang keempat, kemudian kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sebagai atau sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Yang kelima, bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Kemudian bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Dampak negatif, ada pula dampak negatif. Yang pertama ialah digunakan sebagai perjudian. Yang kedua, lahan untuk mencari video pornografi. Dan yang ketiga, tempat penipuan. Ada baik, saya simpulkan dari semua ini ialah hadirnya internet ke dalam kehidupan masa kini membuat siapapun bisa mengaksesnya untuk mendapatkan
informasi yang lebih terbaru karena teknologi informasi pun ikut berkembang. Karena banyaknya fasilitas yang disediakan oleh internet sehingga memberikan cara baru dalam gaya hidup. Salah satunya ialah berbelanja online. Shop merupakan suatu proses pembelian barang atau jasa adanya karena kehadiran internet. Internet merupakan dengan komputer yang pertama kali dibentuk tahun 1969 di Amerika Serikat oleh Departemen Pertahanan. Dengan hadirnya internet, para pedagang telah berusaha membuat toko online dan menjual produk kepada mereka yang sering menjalani atau menjelajahi dunia maya internet. Kehadiran online shop pada saat ini yang digunakan untuk inovasi berbelanja yang mudah dan praktis. Masyarakat menjadikan online shop sebagai cara berbelanja dan atau kebiasaan berbelanja yang dilakukan untuk memberi suatu barang, makanan, buku, dan lainnya. Online shop menjadi sesuatu yang dilakukan untuk memberi barang, makanan, buku, dan online shop sesuatu yang selalu dilakukan untuk berbelanja, menjadikan sebagai gaya hidup mereka untuk memenuhi kebutuhan. Perkembangan manusia dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami peningkatan dari masa ke masa. Semakin banyaknya kebutuhan hidup manusia, semakin banyak pula peningkatan gaya hidup. Gaya hidup merupakan cara terpola dalam menginvestasikan aspek-aspek tertentu kehidupan sehari-hari dengan nilai sosial atau simbolik. Tapi ini juga berarti bahwa gaya hidup adalah cara bermain dengan identitas, atau dengan kata lain, gaya hidup adalah suatu cara terpola dalam pergaulan, pemahaman, atau penghargaan artefak-artefak budaya material untuk menginformasikan atau mengasosiasikan permainan kriteria status dalam konteks yang diketahui namanya. Dan ada pula saran dari saya, penelitian mengenai gaya hidup online shop pada mahasiswa umumnya di daerah sekitar. Peneliti berharap adanya yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama atau pokoknya saja yang dibedakan. Karena dengan perkembangan teknologi, maka cara berbelanja pun sekarang sudah lebih praktis dan hemat waktu. Zaman semakin modern, cara berbelanja pun mengalami perubahan, dan salah satunya mahasiswa yang seenggaknya yang belajar dan menuntut ilmu di kampus, tapi mereka dengan bertemunya dengan teman-temannya di kampus yang pastinya memiliki gaya hidup yang lebih keren dan up to date. Jadi mereka pun berlomba-lomba memperhatikan penampilan mereka. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.